Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi zidni ilman ya syadidal quwwati ya basiran bil hakim ya wadudu ya syahidur rahmanu innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kang Hasanin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kalingga dan Bapak dari saya lupa namanya dari Kemenag Kota Cirebon, dan juga wali-wali santri dan anak-anakku sekalian, marilah kita pada malam hari ini selalu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala cucuran rahmatnya, hidayah dan inayahnya, khususnya nikmat iman Islam, sehat wa'afiyah wa sa'adah, sehingga kita malam hari ini dapat bersama-sama bersilaturahim, berkumpul bersama dalam rangka majelis tasyakur khatmil Quran para santri Pondok Pesantren Nurul Siddiq tahun 2015. Karena begitu banyaknya cucuran rahmat itulah, maka jangan sekali-sekali kita sengaja untuk melupakan diri atau malas dan tidak mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama untuk meluruskan niat hati kita bahwa kita hadir di majelis ini hanya semata-mata mengharapkan rahmat, ridho, barokah, maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi bahwa santri kami bukan cuma dari Sulawesi, Pak. Ada dari Pontianak, dari Jambi, dari Brunei Darussalam, dan juga dari Singapura. Jadi alhamdulillah memang sudah ke mancanegara, tetapi memang peradaannya ini nyempil tempatnya. Peradaan seperti kalau kita mau ke Mina, ke Arafah dan ke Musdalifah, itu masjid seperti masjid di Arafah itu perbatasan. Kita duduk di sini perbatasan di kota Pakalingga. Kita masuk gerbang sana Kabupaten Cirebon. Ditarik sana, ditarik sini. Tapi kata Syekhuna Al-Walid Al-Maghfurullah Kiai Aib Muhammad bin Syekh, boleh dua-duanya ikut, tapi aja meninggalkan kota Cirebon. Jadi makanya itu menjadi dilema antara kota dan kabupaten. Maka kabupaten alhamdulillah dapat, kotanya juga dapat, karena kan sertifikatnya dua-duanya kota dan kabupaten. Jadi kudu diaku Pak Kalingga. Tapi ya begitu. Oleh karenanya bukanlah karena cuma lokasi geografisnya yang akhirnya bersebelahan, harus kalau di luar negeri harus pakai paspor, Pak. Jadi masuk gerbang di tengah itu ada pemeriksaan imigrasi. Tapi Nurul Siddiq bebas imigrasi, bebas paspor. Alhamdulillah tadi anak-anak kita betul-betul yang 1 tahun, yang baru 1 tahun di Nurul Siddiq betul-betul bersemangat sehingga dapat menghatamkan juz amma dan mampu malam hari ini bertasyakur khataman Quran dan juz amma. Tadi pagi TK, siangnya anak SD. TK yang 6 tahun sudah hafal surah Yasin walaupun baru 13-15 ayat. Al-Waqiahnya juga hafal walaupun baru 15 ayat. Surat Luqmannya pun hafal walaupun cuma 10 ayat. Belum lagi surat-surat pendek yang lain. Belum lagi doa-doa, hadis-hadis kecil. Dan inilah sesuatu bahwa cikal bakal insya Allah 6-9 tahun yang akan datang, generasi muda Islam di Indonesia akan jauh lebih kuat dan berbeda daripada generasi yang sekarang ada. Kenapa? Karena generasi yang sekarang ada ini sudah terkontaminasi dengan sistem
yang memang mungkin masih abu-abu. Tetapi sekarang banyak TK Quran, banyak SD Quran, banyak SMP Quran, banyak SMA Quran. Tapi kadang cuma nama Qurannya saja, tapi di dalam amaliyah pengajarannya mungkin wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya tadi betul bahwa pondok pesantren inilah sebenarnya tempat yang kafah di dalam mendidik anak-anak. Akhlaknya ada, bagaimana dia harus ta'ziman takriman kepada kiainya, pada ustadznya, di dalam menuntut ilmu bagaimana dia menjaga adabnya dengan betul. Karena di sekolah lain tidak ada, gerada geruduk saja, kadang gurunya juga disehelo saja. Tetapi di pondok pesantren itu menatap kiainya saja mereka takut. Kadang kalau kiainya duduk di depan teras, padahal tinggal lewat, nggak berani muter, karena menjaga penghormatan dan karena khidmatnya kepada kiai. Ini perbedaan. Makanya lulusan pesantren yang betul-betul, bukan pesantren modern yang ajarannya berbeda, yang membid'ahkan orang, tetapi pesantren salaf yang betul mendidik akhlakul karimah di dalamnya, insya Allah pasti anak ini menjadi anak-anak yang paripurna. Kenapa? Ilmunya dapat, akhlaknya dapat. Sedangkan seorang anak kalau ingin mendapatkan ilmu yang baik, dasarnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana kalau akhlakul karimahnya belum didapat? Akhirnya dia akan berhenti menentang guru. Sedangkan guru yang memberikan ilmu yang membawa keberkahan pada kehidupan anak-anak itu sendiri. Ilmu yang mana? Ilmu Quran. Karena ilmu Quranlah tadi di dalamnya sebagai benar-benarnya petunjuk kepada manusia. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah Al-Quran. Dan keimanan itu juga tumbuh karena keimanan, karena membaca Al-Quran. Sebentar lagi Al-Qurannya tidak dilaci dan dilemari lagi, Pak. Karena 5 hari lagi sudah masuk Ramadan. Jadi ada yang lagi musak-musak bebersih Quran dulu, cuma mau tutup beli gitu ya. Selesai dah khatam 30 juz itu, mungkin baru 10 kebetan sudah nggak yang kayak tarawehnya. Hari pertama, wah sekarang nih toko-toko baju muslim wis kebek penuh sampai harganya meremah karena pengen nyambut Ramadan. Paling cuma 3 hari 5 hari, paling poles seminggu, tarawehnya penuh, subuhnya penuh. Setelah itu warung-warungnya yang penuh, masjidnya yang kosong. Nah inilah kenapa, karena mereka tidak ngerti akhlaknya, tauhidnya masih lemah, sehingga akhirnya itu. Dan di mana akhirnya kuncinya perbaikan mereka itu? Adanya di pondok pesantren. Makanya Bapak Ibu bersyukur anaknya mondok. Anaknya mau mondok harus syukuran betul, karena dari situlah. Apalagi anaknya khatam juz amma, anaknya khatam Quran, harus betul-betul syukuran. Karena nanti yang akan memberikan syafaat, mulai syakaratul mautnya, mulai dia dalam alam barzahnya, sampai di yaumil qiyamah nanti, sampai di akhirat nanti, itu adalah Al-Quranul Karim. Yang bisa menolong bapak ibunya tatkala bapak ibunya ada di dalam neraka, ya anaknya yang soleh soleha, yang mondok, yang ngerti ilmu, yang beramal soleh, yang ngerti ngaji, yang ngerti sholat. Syukuran betul. Apakah nanti malaikat munkar nakir nanya berapa nilai komputer kamu, di Windows ada apa, di Google ada apa? Tidak bisa. Google apa lain sebagainya tidak akan menolong. Di dunia nolong, nyari alamat Kang Hasanen, trik pondok pesantren Jaga Satu ada, alamatnya Abah Gumlat ada, blok Jalan Nurina Baru 30, gampang, klik. Tetapi bagaimana pertanyaan kubur itu bisa dijawab oleh seorang hamba Allah? Karena dia ketakwaannya itu adalah tinggi, terjaga. Oleh karena itu harus betul-betul. Jangan karena menyekolahkan anak Anda gengsi, wah mulai sekolah internasional, terakreditasi. Nurul Sidik ini alhamdulillah akreditasinya A+ semua, Pak. Alhamdulillah dari TK, SD, SMP, SMA. Cuma pondok pesantrennya belum ada akreditasinya, Pak, sertifikasinya. Kasihan Pak, ustadz-ustadzahnya, guru PAI-nya ditolong dibantu biar sertifikasinya lancar gitu kan. Iya, karena kasihan ustadz-ustadzah tuh mengandalkan gaji dari pondoknya aja. Besok saya mau bilang sama Pak Dirjen Dinma Islam biar, karena repot birokrasinya. Inilah mereka berkhidmat siang malam semuanya untuk siapa? Untuk umat. Bisanya anak-anak kita ngaji, ngerti hak yang batil,
tadi tajwidnya, makhrajnya, dan semua bacaan tilawahnya itu baik karena khidmatnya para ustadz dan ustadzah siang malam itu bimbing dengan pengasuhan yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak mungkin. Oleh karena ini yang betul-betul disyukuri, syukuran betul punya anak bisa baca Quran, bisa hormat sama orang tuanya walaupun masih aleman, wajar namanya anak. Jadi jangan pelit-pelit sama anak kalau memang untuk nuntut ilmu. Kalau buat foya-foya jangan, tapi kalau untuk nuntut ilmu silakan bagi. Biar anak ini mampu, cerdas dan futuh sehingga akhirnya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, tapi anak kita yang soleh dan soleh. Oleh karenanya malam hari ini mari sama-sama kita luruskan niat betul dan kita tanamkan keyakinan bahwa kita tidak salah melangkah untuk mendidik anak kita di pondok pesantren. Tapi pondok pesantrennya maaf harus betul-betul dikeker dulu. Jangan sampai salah akhirnya terdoktrin pulang-pulang ke rumah nyewoti wong tuanya biasanya kunutan lidahdi karena dia ngomongin bid'ah ini. Ya nggak bisa tahlil, nanti dikuburnya kayak ngubur wedus bae plak bae gitu kan. Ini kasihan nanti. Jadi kalau anak-anak sudah mondok pasti besar, anak-anak itu akan mensyukuri. Oleh karena dijaga, kita di sini mendidik anak-anak dengan baik, orang tuanya di rumah ikut juga menjaga anak-anak. Diingatkan, ditanya, jangan pulang dari pondok, nah enak gak makan di sana? Pasti enak makan di rumah, makanin opor ayam, dibuatin opor ayam, ayam panggang dan sebagainya. Tapi tidak ditanya ngajinya sampai di mana, ada hafalan tidak, ada PR tidak, lalen. Ini harus ditanya. Sama anak-anak kita yang tidak mondok tapi sekolah di luar itu, pertama datang ke rumah sudah sholat belum? Ini yang harus kita rubah mindset kita. Bertanya kepada anak adalah sholat belum, ngaji belum, sudah sampai surat apa, juz berapa, bisa ndak khatam 1 tahun, sebulan nanti Ramadan khatam, bisa ndak 30 juz. Harus punya target semua. Oleh karenanya itu saja, terima kasih atas segala doa restunya para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya mondok di Pondok Pesantren Nurul Sidik. Insya Allah nanti akan diberikan mau'idah hasanah oleh Kang Hasanin agar kita lebih terbuka lagi, tentang bagaimana kita mampu mendapatkan kebarokahnya Quran. Syukur-syukur kita semua mulai besok bisa ngebet Quran lagi, bukan karena pengen puasa, bukan pas puasanya, tetapi sepanjang masa. Syukur-syukur one day one juz, 1 hari 1 juz, beli bisa 1 hari selembar sekebetan 2 halaman, ya kan? Insya Allah nanti kalau kita terus istiqomah, insya Allah. Oleh karenanya kita sama-sama mudah-mudahan kita mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok malam Abah menyampaikan uleman kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di dalam haul dan milad Nurul Sidik. Tahun ini alhamdulillah Nurul Sidik genap umurnya 15 tahun. Haulnya menghauli orang tua dan guru-guru kita yang ke-13 tahun. Dari mulai 170 meter sampai dengan sekarang 3,25 hektar, semuanya sudah nggak ada buat bangun lagi. Jadi kudu munjuk. Padahal Abah ndak suka bangunan munjuk, larang dan repot maintenance-nya. Jadi kalau buat kerjak saja bisa buat beli tanah, cuma tanahnya ke sana sudah kuburan. Masa kuburannya kudu dipindah. Idep-idep pak tetangga saya. Aduh kalau malam nggak ada yang nyoleh, kalau siang apalagi. Gitu. Cuma kalau di sini kalau ada santri yang bandel pasti akan ditampakkan sesuatu. Kata orang Bunda si aingnya tuh kalau di sini kalau ada yang tamunya yang aneh-aneh itu ditampakkan yang aneh-aneh juga. Katanya dulu kan di sini gigi ditedeng, jadi ya ditamengi lah, alhamdulillah. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita terus bisa berkiprah dan mohon doa restunya mudah-mudahan tahun depan kita bisa membangun gedung SD. Tanahnya sudah ada Pak Kalingga, barangkali wilayahnya kabupaten kalau tanahnya Pak. Dan SD dan TK Cirebon ini di kabupaten Pak perizinannya, cuma kurang perhatian padahal prestasinya bagus. Tahun ini TK-nya jadi
PAUD, ikut lomba PAUD tingkat provinsi mewakili Kabupaten Cirebon. Kemarinnya juara 3 UKS tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah. SD-nya sekarang hari ini masuk lagi seleksi di Polda Jawa Barat, Polcil, mewakili Polres Cirebon. Dan satu lagi santri SD Nurul Sidik, kemarin nomor 1 Pak polling SMS-nya di dalam aksi junior Indosiar. Jadi nanti minta dukungan juga di SMS. Minimalnya mewakili Cirebon, mewakili Nurul Sidik, mewakili kita semua, suatu kebanggaan. Jadi kemarin kayak mimpi Oza menyampaikan dari SD IT Nurul Sidik ada di TV. Barakallah. Jadi mohon dukungannya, karena satunya ingin syiar, ingin berbeda, ingin memberikan sesuatu yang berbeda kepada bangsa dan negara dan agama, sebagaimana dititipkan dulu oleh Kang Aib waktu saya mau bangun pondok pesantren. Boleh deh, tapi jangan sampai bangunannya anak laka uang gitu. Jadi insya Allah saya siap. Malah pernah Kang Aib waktu kesini, tiba-tiba beliau datang, belum sampai sini Pak, waktu itu gedungnya itu masih di sebelah sana, masih kurang lebih punya tanah itu 600 meteran. Masuk ke kantor Ustadz, Assalamualaikum, dari yang jauh. Assalamualaikum, dari yang jauh. Katanya, saya tahu cerita ini dari Kang Wawan Arwan di Gedungan ceritanya. Terus ada yang jawab, yang ketiga belum salam, masuk aja Kang Aib. Oh abahnya nggak ada, lagi ke Singapura. Anis mau jawab tapi laka uangnya. Wah berlibat ke Walid, langsung pulang. Wedi. Mau cerita sama Kiai Amin Sirot, cerita sama Kang Wawan. Kang Wawan nembusi. Wah Kang Wawan mungkin Kang Aib ini guyonan aja. Enggak, serius betul. Karena sebelum ke Gedungan itu beliau kesini. Karena dulu beliau itu kalau pagi pada ngaji subuh di Jagasa tuh pasti kesini naik beca keliling, mutari waktu mulai bangun Nur Sidik ini. Beliau selalu setiap pagi kalau ketemu security bilang jangan kasih tahu, tapi karena security-nya kudu nyatet ya. Tadi pagi ada Bapak Kiai Aib muter-muter di pondok, jadi masuk tapakannya Walid ini balik, Masya Allah. Oleh karenanya itu akhirnya saya nembus dari Kang Aib, bener ente sih deh, ruangan kantor isi jin duduk ustad. Jadi masalah itu akhirnya jadi sesuatu yang ketitipan, banyak ketitipan. Oleh karenanya mohon dukungan doanya agar kami terus senantiasa bisa. Makanya setiap haul, karena haul itu selalu beliau Kang Aib selalu nungguin, makanya selalu sekarang yang meneruskan Kang Hasanen kudu, karena katanya besoknya mau muter-muter ziarah, jadi malam hari ini di kodok gitu kan, ditarik bisa kudu bisa, mau tidak nggak bisa, ada acara kudu bisa Kang Hasanen gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya barokah, manfaat selamat dunia akhirat. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, dan tidak bisa menghormati Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan anak-anak terus semakin semangat dan semakin bisa fokus dan khusyuk di dalam menuntut ilmu untuk masa depan dan cita-cita anak-anakku sekalian. Al-Fatihah. Wa akhiru kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.